Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Hanifah Ranti Fitriani dari Prodi D3 Sanitasi Kelompok 7 Reguler 2. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri tambak udang. Di sini, saya menggunakan debit air limbah industri tambak udang sebesar 1.100 meter kubik per hari. Pengertian limbah. Limbah industri merupakan sisa atau buangan yang berasal dari hasil suatu kegiatan industri. Dengan kata lain, limbah industri adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan produksi suatu industri. Limbah ini memiliki berbagai jenis, tergantung dengan produk industri yang dihasilkan. Contohnya adalah industri tekstil, yang tidak hanya memiliki limbah berupa sisa potongan material, tetapi juga terdapat jenis limbah lainnya, berupa air buangan dari pewarna kain yang digunakan. Selanjutnya adalah pengertian IPAL. IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta pelengkapnya, yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Limbah-limbah tersebut umumnya berasal dari limbah domestik atau limbah rumah tangga, sisa operasional pabrik, industri, bahkan pertanian. Metode yang digunakan dalam perencanaan unit pengolahan limbah adalah kombinasi metode biofilter anaerobik dan aerobik. Proses ini dilakukan dengan mengalirkan air limbah menuju reaktor, yang di dalamnya terdapat penyangga media, sebagai tempat melekatnya biofilm. Dengan perlakuan tertentu, reaksi-reaksi kimia yang melibatkan mikroorganisme yang akan mengurai polutan dalam air limbah. Berikut merupakan tahapan pengolahan air limbah tambak udang. Karakteristik air limbah tambak udang. Berdasarkan parameter limbah yang ada, dapat ditentukan model unit IPAL berupa kombinasi biofilter anaerob dan aerob. Karakteristik air limbah tambak udang menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor /Permen.KP /2014 tentang Pedoman Umum Membudidayakan Udang Windu dan Faname. Baku mutu efluent tambak udang menggunakan parameter fisika, kimia, dan biologi. Diagram alir IPAL tambak udang. Yang pertama, air limbah dibawa ke bak ekualisasi. Lalu air limbah dibawa ke bak pengendap awal. Setelah itu, air limbah dibawa ke biofilter anaerob. Kemudian dibawa ke biofilter aerob. Lalu pengolahan yang terakhir, air limbah diolah di bak pengendap akhir. Penentuan pengolahan IPAL tambak udang. Yang pertama ada pengolahan primary treatment atau pengolahan pertama. Yang pertama ada bak ekualisasi dan yang kedua ada bak pengendap awal. Lalu yang kedua ada pengolahan secondary treatment atau pengolahan kedua. Yang pertama ada biofilter anaerob, yang kedua ada biofilter aerob, yang ketiga ada bak pengendap akhir. Selanjutnya ada perencanaan dan perhitungan desain IPAL. Berikut adalah data debit dan nilai polutan yang digunakan sebagai dasar penentuan desain IPAL dengan debit air limbah 1.100 mm3 per hari. Yang pertama ada bak ekualisasi. Perhitungan dimensi. Volume rencana didapat 183 meter kubik. Kemudian ada volume hitung didapat 187,5 meter kubik. Setelah itu didapat waktu tinggal 4,8 jam. Kemudian ada perencanaan pompa dengan kapasitas 4,5 meter kubik per jam atau 75 liter per menit. Proses selanjutnya ada bak pengendap awal. Dari perhitungan dimensi, 183 meter kubik volume yang diperlukan. Dan didapat volume hitung 187,5 meter kubik. Kemudian volume rencana didapat 283 meter kubik. Dari perhitungan waktu tinggal didapat 4,8 jam. Kemudian ada perhitungan beban permukaan. Didapat 29 meter kubik per meter persegi per hari. Lalu ada pengurangan zat organik. Dengan kandungan TSS didapat 190 mg per liter.
Lalu ada kandungan BOD didapat 428,79 mg per liter. Dan kandungan PO4 didapat 0,1395 mg per liter. Kemudian ada biofilter anaerobik. Didapat perhitungan kadar beban BOD sebesar 471,669 kg per hari. Kemudian ada volume perhitungan media, didapat 117,917 meter kubik. Ada perhitungan volume reaktor, didapat 197,52 meter kubik. Kemudian ada perhitungan waktu tinggal, didapat 4,296 jam. Kemudian ada perhitungan dimensi dengan panjang 8 meter, lebar 5 meter, tinggi 5 meter, dan tinggi jagaan 1 meter. Volume hitung 200 meter kubik dan volume rencana 197,52 meter kubik. Ada perhitungan media biofilter dengan ruang pertama panjang 3,2 meter dengan lebar 5 meter, kedalaman 5 meter, dan tinggi jagaan 1 meter. Dengan ruang kedua ada panjang 4,8 meter, lebar 5 meter, kedalaman 5 meter, dan tinggi jagaan 1 meter. Kemudian ada rekapitulasi dimensi bak anaerob. Kemudian ada pengurangan zat organik dari BOD, TSS, H2S, dan NH3. Selanjutnya ada biofilter aerobik. Perhitungan kadar beban BOD 94,3338 kg per hari. Kemudian ada perhitungan volume media didapat 188,6067 meter kubik. Lalu ada perhitungan volume reaktor didapat 343,30 meter kubik. Kemudian ada perhitungan dimensi. Yang pertama ada ruang aerasi dengan panjang 7,5 meter, lebar 4,5 meter, kedalaman 5 meter, tinggi jagaan 1 meter, dan volume efektif 168,75 meter kubik. Kemudian di ruang biofilter ada panjang 8,5 meter, lebar 4,5 meter, kedalaman 5 meter, tinggi jagaan 1 meter, dan volume efektif 191,25 meter kubik. Lalu total volumenya 360 meter kubik. Untuk waktu tinggal rata didapat 8 jam. Kemudian ada media biofilter dengan volume media 94,3338 meter kubik. Lalu ada perhitungan kebutuhan udara. Kebutuhan oksigen teoritis didapat 84,900 kg per hari. Dan kebutuhan oksigen aktual didapat 135,84 kg per hari. Kemudian ada kebutuhan udara teoritis didapat 502,589 meter kubik per hari. Efisiensi blower dipakai 5%. Dengan kebutuhan aktual didapat 6.980,402 liter per menit. Lalu ada spesifikasi blower udara dengan kapasitas 450 liter per menit. Lalu terdapat pengurangan zat organik, terdapat BOD, TSS, H2S, dan NH3. Selanjutnya ada bak pengendapan akhir. Dengan perhitungan dimensi, volume diperlukan 183 meter kubik. Panjang 8,5 meter, lebar 4,5 meter, kedalaman 5 meter, dan tinggi jagaan 1 meter. Volume hitungnya 191,25 meter. Kemudian ada perhitungan waktu tinggal didapat 4,152 jam. Dan ada beban permukaan didapat 1,19 meter kubik per meter persegi per hari. Rekapitulasi IPAL Tambak Udang dengan debit 1100 meter kubik per hari. Yang pertama ada bak ekualisasi dengan panjang 750 cm, lebar 500 cm dengan kedalaman 500 cm. Selanjutnya ada bak pengendap awal dengan panjang 750 cm, lebar 500 cm dengan kedalaman 500 cm. Dan yang ketiga ada bak biofilter anaerob. Ruang pertama didapat panjang 320 cm, lebar 500 cm, kedalaman 500 cm. Untuk ruang kedua didapat panjang 480, lebar 500, dan kedalaman 500 cm. Selanjutnya ada bak biofilter aerob dengan ruang aerasi, panjangnya 750, lebarnya 450, dan kedalaman 500 cm. Lalu ada ruang biofilter dengan panjang 850 cm, lebar 450, dan kedalaman 500 cm.
Dan yang terakhir ada bak pengendap akhir dengan panjang 850 cm, lebar 450 cm, dan kedalaman 500 cm. Di sini, saya melakukan desain AutoCAD IPAL industri tambak udang. Yang pertama ada gambar denah IPAL industri tambak udang dengan bak ekualisasi, bak pengendap awal, bak biofilter anaerob dan biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan ada inlet dan outletnya. Saya di sini menggunakan skala 1:200 dan telah diperiksa oleh Pak Imam Santosa. Lalu di sini ada gambar yang kedua, gambar potongan memanjang AA IPAL industri tambak udang. Dengan menggunakan bak ekualisasi, bak pengendap awal, bak biofilter anaerob, biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan inlet dan outletnya. Dengan menggunakan skala 1:200. Lalu di sini saya akan menjelaskan tahapan pengolahan air limbah tambak udang. Yang pertama, limbah sisa produksi tambak udang ditampung terlebih dahulu pada bak ekualisasi dengan tujuan menstabilkan debit air limbah. Selain itu, fungsi bak ekualisasi adalah untuk menyeragamkan karakteristik air limbah. Setelah dari bak ekualisasi, air limbah dipompa menuju bak pengendapan awal untuk mengendapkan atau menghilangkan kotoran padat yang ada pada air limbah. Kotoran padat akan mengendap pada dasar bak pengendapan. Efisiensi penghilangan kadar BOD adalah sebesar 25%. Kadar TSS sebesar 60%, dan kadar PO4 sebesar 70%. Yang ketiga, air limbah dialirkan dari bak pengendapan menuju bak biofilter anaerob. Bak biofilter berisi media penyangga tempat berkembang mikroorganisme membentuk lapisan biofilm. Lapisan ini yang akan menguraikan polutan menjadi gas, karbon dioksida, dan gas metana tanpa bantuan pasokan udara anaerob. Efisiensi penghilangan BOD sebesar 80% dan TSS sebesar 70%. Selanjutnya, langkah yang keempat, limpasan air limbah dari reaktor anaerobik dialirkan menuju reaktor biofilter aerob. Di dalam reaktor terdapat dua ruangan dengan media penyangga pada salah satu ruangannya dan ruang untuk aerasi. Air limbah akan kontak dengan mikroorganisme dengan bantuan hembusan udara dari blower. Efisiensi penghilangan BOD sebesar 60%, TSS sebesar 70%, NH3 sebesar 90%, dan H2S sebesar 90%. Lalu, tahapan pengolahan air limbah yang terakhir, dari bak aerasi, air limbah akan menuju ke bak pengendap akhir. Di dalam bak pengendap akhir, lumpur aktif yang mengandung massa mikroorganisme diendapkan dan dipompa kembali ke dalam bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Sementara air limbah akan dilepas kembali ke perairan. Kemudian ada daftar pustaka. Sekian video presentasi tentang perencanaan instalasi pengolahan air limbah industri tambak udang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.